channel Indah Sari Garden. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada sahabat semua mengenai apa saja ya penyebab dari keriting daun pada tanaman cabai yang kita tanam. Dan tentu ya penyakit keriting daun atau daun menggulung atau daun mengkerut ya pada tanaman cabai ini akan mengganggu produktivitas dari tanaman cabai yang kita tanam, sehingga hasil panen pun nanti akan berkurang atau bahkan yang lebih parahnya kita bisa gagal panen. Nah, di sini ya saya sudah memiliki pohon cabai rawit yang saya tanam dalam polybag ya, dan ada yang terserang keriting daun ya atau daunnya kuning. Nah, berikut adalah informasinya. Nah, ini adalah tanaman cabai saya yang saya tanam dalam polybag ya. Ini ada sekitar 12 polybag dan ada beberapa yang terkena serangan hama seperti ini. Nah, ini ya, ini yang paling parah tanaman cabai saya yang terserang hama ya. Nah, ini kalau tidak cepat ditangani ini pasti akan menjadi keriting daunnya. Nah, ini juga ya. Ini sama. Kemudian ada juga yang ini. Yang ini. Nah, ini bunganya lumayan banyak, tetapi ya ini sudah tanda-tanda ini bintik-bintik hitam ya, sahabat bisa lihat ya. Nah, ini bintik-bintik hitam ini menandakan bahwa dia sudah terserang hama. Nah, hama apa saja ya? Apa saja penyebab tanaman cabai yang kita tanam itu ya akan menjadi keriting daunnya atau kuning daunnya? Berikut adalah informasinya. Nah, biasanya ya tanaman cabai yang kita tanam itu apabila dia kekurangan nutrisi ataupun mereka kekurangan cahaya matahari ya, itu biasanya dia juga bisa menjadi keriting seperti ini. Nah, tetapi sahabat ya, penyebab utama biasanya tanaman cabai kita ini menjadi keriting yaitu karena yang pertama adanya serangan dari organisme pengganggu tanaman atau OPT. Nah, di mana OTP ini bukanlah bakteri, bukanlah jamur atau virus, tetapi hama ya. Hama serangga ya, yang biasa menyerang tanaman cabai kita. Nah, di mana hama ini itu terdiri dari hama thrips ya, hama aphids atau kutu daun, dan juga tungau. Nah, biasanya ketiga hama atau organisme pengganggu tanaman tersebut itu biasanya menyerang pucuk-pucuk dari daun muda tanaman cabai kita. Nah, ini ya. Biasanya ya keriting daun itu selalu dimulai pada pucuk-pucuk muda dari tanaman cabai kita ya, dimana ketiga hama tersebut juga ya, mulai dari thrips, tungau sampai kutu daun atau aphids, itu dia cara kerja mereka itu adalah mengisap cairan yang ada pada pucuk atau daun-daun muda tanaman cabai kita, sehingga ya daun muda dari tanaman cabai kita ini akan kekurangan nutrisi ya, karena nutrisinya itu telah diserap oleh hama tadi ya, sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat. Makanya ya pucuk cabai kita itu menjadi keriting ya, atau bahkan dia ukuran daun itu mengecil atau mengkerut, kemudian ada daunnya yang juga menggulung. Nah, itu jadi biasanya sahabat ya tanaman cabai kita itu akan mengalami keriting daun yang lebih parah itu saat bulan atau saat-saat masa-masa kemarau ya, musim-musim kemarau.
Mengapa saat musim kemarau cabai itu gampang sekali daunnya keriting ya? Itu ada dua sebabnya. Salah satunya yaitu karena adaptasi tanaman kita, karena mereka akan kekurangan air. Itu juga bisa menyebabkan tanaman cabai kita itu menjadi keriting. Nah, tetapi ya hama ya seperti hama tungau, thrips dan kutu daun, dia akan lebih berkembang pesat sahabat itu di musim kemarau atau saat musim panas ya. Produksi atau perkembangan biakan mereka itu sangat tinggi sekali ya kalau di musim kemarau. Makanya itu kita harus membutuhkan perawatan yang ekstra ya jika kita menanam cabai rawit di musim kemarau. Jadi insektisida itu harus kita aplikasikan secara berkala. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Ini ada beberapa yang juga awalnya ya terlihat mulai keriting, saya semprotkan insektisida, terus saya juga penuhi ya nutrisi-nutrisinya seperti nitrogen, fosfor dan kalium 2 minggu sekali, kadang-kadang seminggu sekali, agar daya tahan dari tanaman cabai kita ini juga terpenuhi dari dalamnya. Nah, biasanya tanaman atau hama ya, biasanya hama itu dia menyerang atau mampu masuk ya ke dalam menembus jaringan mesofil pada daun tanaman cabai kita, sehingga itu juga akan menghambat proses fotosintesis pada tanaman kita. Nah, untuk aphids ya atau hama kutu daun itu juga biasanya sebagai vektor penghantar penyakit ya, seperti misalnya ada virus mosaic. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua biasanya yang membuat tanaman cabai kita itu daunnya menguning kemudian mengkerut itu adalah virus mosaic. Nah, ini ya yang kuning-kuning seperti ini ya, nanti saya juga akan tunjukkan. Saya juga punya pohon cabai yang saya tanam langsung di tanah, itu terserang virus mosaic atau virus kuning Gemini ya. Jadi tanda-tandanya itu daun cabai kita itu menjadi kuning dengan bintik-bintik hitam juga ya. Nah, ini seperti ini mulai terkena ya. Nah, saya akan perlihatkan ya yang terkena virus mosaic atau kuning Gemini. Nah, ini adalah contoh tanaman cabai yang terkena virus mosaic ya atau virus kuning. Biasanya tanaman cabai ya yang sudah terinfeksi virus mosaic ya, kemudian ada kutu daun pada tanaman tersebut ya. Kemudian kutu daun itu akan berpindah lagi ke tanaman yang satunya, itu bisa virus ini akan mudah sekali berpindah tempat ya, karena virus mosaic sendiri jika dia ingin menginfeksi ya, maka dia harus memerlukan inangnya untuk berpindah-pindah atau untuk menginfeksi tanaman kita. Jadi virus mosaic itu tidak mampu menembus ya atau menginfeksi tanaman cabai kita sendiri. Biasanya itu virus aphids ya atau kutu daun itu sebagai inang dari virus mosaic ya. Apabila kutu daun itu ya sudah terinfeksi dengan virus mosaic, kemudian kutu daun itu pindah ke tanaman cabai kita yang satu, pindah lagi ke tanaman yang lain, begitu juga seterusnya, maka semua tanaman cabai kita itu bisa terinfeksi virus mosaic ya, dan daunnya itu menjadi keriting seperti ini. Nah, ini ya, ini satu pohon sudah terinfeksi virus mosaic ya, tetapi buahnya ya masih tetap ada, sahabat, buahnya ya. Ini ya, tetapi ini buahnya itu sedikit ya. Jadi ya harusnya ini bisa rimbun buahnya. Tetapi kalau dia terserang virus mosaic, maka buahnya menjadi sedikit. Tetap ada tetapi sedikit. Nah, seperti itu ya.
Jadi kalau sudah ada tanda-tanda ya pohon cabai kita itu daunnya itu mulai menguning, terutama pucuk-pucuk mudanya itu mulai menguning, maka langsung kita berikan perlakuan ya untuk mencegah virus ini menyebar atau untuk mencegah serangan hama itu menyebar ke tanaman-tanaman kita yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk pada pencegahan dari atau untuk mengatasi ya daun keriting atau kuning pada pohon cabai. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara menyemprotkan ya atau mengaplikasikan insektisida pada tanaman cabai kita, terutama insektisida yang mengandung zat abamectin. Nah, ya, dan kemudian apabila tanaman kita terserang virus mosaik ya, kita dapat mengisolasi tanaman kita ya atau menjaga ya tanaman kita itu agar terhindar dari virus-virus mosaik. Dan biasanya ya kalau di dalam pertanian dalam skala luas, biasanya itu para petani menggunakan mulsa ya atau plastik mulsa itu sebagai pembatas atau sebagai pagar ya agar tanaman cabainya itu tidak mudah terserang dari virus mosaik. Nah, tentu insektisida yang kita gunakan ya sahabat, kalau misalnya tanaman cabai kita ini sudah parah terserang, usahakan kita menggunakan insektisida kimia agar prosesnya itu lebih cepat. Kalau misalnya kita pencegahan itu baru bisa menggunakan insektisida alami atau insektisida nabati. Ya, kalau misalnya sudah parah usahakan kita menggunakan yang kimia saja. Nah, ini contohnya yang sudah keriting ya, menggulung daunnya. Ini sudah saya aplikasikan insektisida sistemik ya. Ini baru 1 kali saya aplikasikan, ini seminggu sekali ya atau seminggu 2 kali itu saya aplikasikan terus ya agar ini dapat meminimalisir keriting daun pada tanaman cabai kita. Nah, tanaman cabai kita yang terserang hama ya itu juga dia akan mudah rontok sekali buahnya. Nah, tanaman yang terserang hama ini juga akan mudah sekali merontokkan bunga ya, calon-calon bunga ini bukan hanya daunnya yang mudah dirontokkan, tetapi juga calon-calon bunga seperti ini dia akan menjadi kering karena serangan hama ya. Maka dari itu ini sebaiknya ya sahabat itu mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kadang-kadang kalau kita mengobati itu pun dia tidak akan kembali normal seperti biasanya ya, seperti yang tidak terserang. Itu biasa terjadi. Makanya usahakan kalau kita menanam ya tanaman cabai itu insektisida, fungisida itu harus rutin. Nah, ini ya. Ini kalau sudah terserang seperti ini. Nah, ini kalau dibiarkan ya kita tidak panen ini ya. Nah, makanya penyemprotan ya, pencegahan hama itu harus terus menerus kita lakukan, itu rutin ya, karena tanaman cabai itu sangat mudah sekali terserang hama tanaman ya sahabat. Saya kira itu ya mengenai penyebab dari keriting daun pada tanaman cabai kita dan juga sedikit cara pencegahan dan cara mengatasi dari tanaman cabai yang keriting. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat berkebun yang ingin menanam cabai ya di pekarangan rumahnya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.